Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 2. Seperti biasa, pagi itu Amar sudah bersiap untuk berangkat ke kampus tempatnya mencari ilmu itu. Ia mulai memanaskan motornya sebelum berangkat. Saat ini dirinya hanya mengekos saja di kosan khusus pria di kota es tersebut. Ia bersyukur karena semua penghuni kos-kosan ini ramah dan baik. Mau berangkat, Mas? Tanya tetangga Amar tersebut. Enggak, Mas, sahut Amar dengan sopan. Kalau gitu saya duluan ya, Mas, pamit pria itu pada Amar. Oh enggak, monggo, sahut Amar yang sedikit menggeser duduknya itu. Sembari menunggu panas motornya, Amar menyeruput kopi buatannya sendiri. Ternyata tidak kalah enak sama buatan Uma, gumam Amar yang menyeruput kopi panasnya itu. Dengan sesekali ia melantunkan ayat suci Al-Quran untuk menemaninya di pagi yang sunyi ini. Kok sepi sekali ya, tumben? Gumam Amar baru menyadari sekelilingnya yang ternyata sepi itu. Dengan polosnya Amar melihat jam tangan pemberian Al-Maira itu, guna melihat jam berapa saat ini. Astagfirullah, pantas saja sepi, ini sudah hampir jam 7, ucap Amar yang menepuk jidatnya itu. Akhirnya dengan terburu-buru ia membawa gelas kosong itu ke dalam kamarnya dan segera mengunci pintu kamarnya itu. Dengan tergesa-gesa ia menaiki motor milik sang ayah waktu bujang dulu. Bukannya Hamis tidak mampu membelikan motor baru untuk anaknya itu, namun Amar sendiri yang menginginkan motor itu. Sayang ya uangnya kalau cuma buat beli motor Amar mah. Amar lebih suka motor milik ayah ini, terlihat estetik loh, ucap Amar saat itu saat Hamis menyuruhnya untuk pergi ke dealer motor. Saat ini Amar sedang mengendarai motor SM Retro 400cc dengan santainya. Ia terlihat cool sekali dengan jaket kulitnya, celana jeans dan juga sepatu sneaker warna putih itu, ditambah lagi dengan wajah datarnya itu. Idaman semua wanita zaman now sekali. Saat melihat lampu merah, Amar memelankan laju motornya dan berhenti tepat warna itu berubah menjadi merah kembali. Amar menatap jalan yang ia lewati setiap harinya, namun seketika matanya terkunci oleh sosok gadis yang memakai seragam SMA yang cukup kebesaran di tubuh mungilnya itu. Terlihat di matanya gadis itu berlari dengan tergesa-gesa guna menyeberang jalan, namun seketika ia berhenti dan berbalik arah ke tempatnya semula. Amar yang melihat itu mengerutkan dahinya dalam-dalam. Ia bertanya dalam hati, kenapa gadis itu tidak cepat-cepat nyebrang? Memangnya dia tidak takut telat kah? Begitulah isi pikiran Amar. Namun semua itu terpatahkan saat melihat gadis itu yang ternyata membantu anak kecil yang sepertinya kewalahan membawa dagangannya itu. Hingga tanpa sadar terbitlah seulas senyum tipis di bibir Amar saat melihat pemandangan itu. Ia memperkirakan bila gadis itu seumuran dengan Amira, adiknya yang ada di kota B itu. Amar yang saat itu sedang fokus melihat pergerakan gadis itu menjadi tersentak kaget saat mendengar suara klakson dari para pengendara lainnya. Akhirnya dengan segera ia menjalankan motornya itu dan meninggalkan gadis tersebut. Hanya butuh 45 menit saja bagi Amar sampai di tempatnya kuliah. Begitu sampai dirinya langsung disambut oleh para sahabatnya yang ternyata sudah menantinya itu. Bila kalian menyangka Amar tidak memiliki teman, itu salah besar. Ia cukup banyak memiliki teman, bahkan fans fanatiknya pun ia punya. Bahkan tidak jarang mereka dengan terang-terangan menggoda Amar. Namun lagi-lagi Hamis dan Naina berhasil dalam mendidik Amar yang jauh dari kata tergoda oleh setan. Maksudnya apa? Walaupun Amar disodorkan oleh seonggok daging yang ada di depan mata, ia berhasil menahan syahwatnya itu. Ia selalu berpikir bila ia sampai tergoda, lalu bagaimana dengan para adik-adiknya yang perempuan? Nauzubillah. Jangan sampai ia melakukan apa yang dilarang oleh agama dan beribas kepada adik-adiknya nanti. Assalamualaikum Gus, sapa temannya dengan nada meledek. Aku bukan Agus, Bambang, balas Amar yang membalas ledekan itu. Bukan Agus, itu Paijo, sahut temannya yang bernama Karim. Terus? Tanya Amar yang berpura-pura tidak paham itu. Alah mbohlah karepmu Gus Agus, jawab Karim pada Amar. Ojo marah-marah hai loh, nanti cepet tua, ledek Amar. Cih, Karim hanya berdecik kesal saja tanpa ada niatan untuk membalasnya.
Siang harinya, Amar dan Karim sedang berjalan menuju kantin. Mereka seperti biasa mengobrol tentang banyak hal, hingga tidak terasa mereka sampai di kantin tersebut. Namun begitu Amar memasuki kantin, tiba-tiba ia tertegun saat melihat gadis yang berada di lampu merah itu. Kini datang dengan membawa sebuah keranjang yang entah isinya apa. "Assalamualaikum Bunda," ucap gadis tersebut pada ibunya yang ternyata berjualan di kantin kampus tersebut. "Waalaikumsalam. Kamu bawa apa yang Bunda suruh kan, Nak?" tanya wanita tersebut pada anaknya itu. "Bawa dong," seru gadis tersebut. Ia segera menyerahkan keranjang yang ia bawa itu ke ibunya. Amar yang melihat pemandangan itu lagi-lagi tersenyum tipis. Ia menjadi membayangkan adik-adiknya di rumah. "Kamu kenapa senyum-senyum sendiri, Mar?" tanya Karim yang merasa heran dengan temannya itu. "Hah?" Amar tersentak saat mendengar pertanyaan temannya. "Antum kenapa senyum-senyum sendiri?" ulang Karim pada sahabatnya itu. "Nggak ada," sahut Amar yang berubah lagi ekspresinya itu menjadi datar lagi. Mereka segera mencari tempat duduk yang kosong itu. "Mau pesan apa?" tanya Karim. "Kayak biasanya aja deh," sahut Amar. "Oke." Dengan segera Karim memesan makanan siang untuk mereka. Sambil menunggu pesanan mereka selesai, mereka berdua kembali mengobrol tentang dunia kesehatan itu. "Permisi kakak, pesanannya," ucap gadis itu kepada Amar dan juga Karim. "Iya silahkan," sahut Karim. Sementara untuk Amar sendiri hanya berdiam saja sebagai jawabannya. Setelah mengantar makanan itu, gadis cantik yang masih duduk di kelas 1 SMA itu berlalu dari hadapan kedua pemuda itu. "Cantiknya, Mar," komentar Karim yang melihat gadis kecil itu dengan senyum dibuat semanis mungkin. "Jaga pandanganmu bro, dia bukan mukrimmu," tegur Amar dengan tegas. "Astagfirullah." Karim segera beristighfar saat mendapatkan teguran dari sahabatnya itu. Amar hanya diam saja dan segera memakan makanan yang ia pesan tersebut. Saat sedang makan, tiba-tiba ada seorang gadis yang dengan tidak sopannya langsung duduk di antara Amar dan juga Karim. "Numpang duduk ya," ucap wanita itu dengan tidak tahu malunya. "Maaf, tempat duduk masih banyak yang kosong," sahut Karim. "Tapi aku sudah duduk di sini, gimana dong?" balasnya tanpa rasa bersalah sama sekali. Amar langsung menghentikan kegiatan makannya itu dan seketika ia berdiri. "Apa Anda tidak mengerti bahasa manusia?" ucap Amar dengan dingin tanpa menatap lawan jenisnya itu. "Kalau bicara, tatap lawan bicaranya dong mas. Masa bicara sambil memalingkan muka? Emang seperti itukah ajaran orang tuamu?" singgung wanita tersebut tanpa berpikir panjang. Amar langsung mengeraskan rahangnya saat mendengar bila nama kedua orang tuanya dibawa-bawa oleh gadis tanpa adab ini. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menatap gadis yang sedari tadi duduk dengan tenang itu sambil tersenyum manis ke arah Amar. "Apa Anda tidak pernah dididik orang tuamu untuk menjadi wanita yang terhormat, bukan menjadi wanita murahan?" balas Amar. "Kau?" Bersambung, lanjut di episode ketiga.